Hari ini udah nonton Dia Tolo Channel belum? Nonton dong! Terima kasih! Salam Lestari. Halo Lor, kembali lagi di Dia Tolo Channel. Masih bersama Dian dan Mbaknya. Banyak apa Mbaknya? Mbaknya aja. Oke. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Ibu galak tapi bapak lebih menakutkan. Gitu. Kalian masih banyak yang penasaran, bapak itu lebih menakutkannya di mana sih? Kayak gitu, seperti apa? Bagaimana? Kayak apa? Nah, kita akan membahasnya di sini. Simak sampai habis. Jadi gini, di rumah itu memang bapak tuh orangnya tuh pendiam. Ibu itu orangnya cerewet, galak gitu. Kalau ngomong tuh keras, itu tuh memang ya gitu. Tapi ya namanya emak-emak ya memang kayak gitu. Kalau ngelatih juga kan apa sih, tegas gitu, kayak ada yang keras gitu. Kalau kayak gitu kan emang kita gak semangat. Bener gak sih? Betul. Nah, kalau bapak itu pernah aku takut tuh karena bapak marah. Dulu ada ceritaku. Pas waktu ada pertandingan di Jakarta, itu tuh bapak sama ibu ada kegiatan sebelumnya. Tapi aku ikut karena aku mau ada pertandingan itu di Jakarta, jadi sekalian gitu. Jadi aku pertandingan ke Jakarta itu cuman bertiga, aku, bapak, sama ibu. Udah kayak putri ya, Enak ya. Yang tanding dia tok, tapi yang nganterin 2 orang loh. Iya dong. Enak men. Jadi gini, ceritanya tuh kita kan perjalanan ya, dari kita tuh nginep di tempat saudaranya bapak. Itu tuh dari sana ke tempat pertandingan itu kita naik angkot. Nah, pulang dari tempat pertandingan kita naik angkot itu, jalannya tuh kita diputer-puter gitu loh. Jadi dari pulangnya tuh harusnya agak cepet, jadi sampai agak malam gitu. Lama diputer-puterin, terus akhirnya tuh mau kayaknya habis maghrib kalau nggak salah. Itu tuh udah perjalanan lama nggak sampai-sampai, terus disuruh turun sama supirnya. Gara-gara supirnya tuh mau pulang. Bayangin, kita tuh udah capek, bapak ibu capek, aku pun juga. Terus perjalanan itu diuter-uterin, terus disuruh turun dengan tiba-tiba alasannya supirnya mau turun. Sebel gak sih? Sebel lah. Bapak itu udah sabar, kok nggak nyampe, kok nggak ini. Terus akhirnya bapaknya bilang gitu, bapak langsung kayak emosi gitu loh, kayak mau marah gitu. Terus bilang sama bapaknya, gimana sih pak? Kita itu dari tadi perjalanan nggak sampai, tapi tiba-tiba disuruh turun. Mbak kan, ya namanya kayak gitu pasti marah ya, emosi. Aku pun juga sama. Terus kayak mau hampir berkelahi gitu loh, tapi terus ibu ngenangin bapak, Meredakan emosi. Terus akhirnya ya udahlah kita turun aja, cari transportasi yang lain gitu. Akhirnya ya udah kita nyari transportasi lain, kita naik terus kita pulang ke tempat saudaranya bapak gitu. Terus kalau kamu pernah dimarahin bapak nggak? Kalau aku belum pernah dimarahin bapak. Tapi kalau tahu bapak marah, pernah lihat. Aku ya pernah lihat. Gimana? Ya misalnya pas di rumah, Dek Iko itu susah disuruh belajar. Kayak dia biasanya kan kalau sekarang lagi seneng-senengnya mainan sepeda dia. Jadi disuruh belajar malah mainan sepeda, sama bapak dihitungin 1 sambil liatin anaknya 1, 2, oke sampai hitungan 3. Kalau dia masih nggak mau belajar, sandal melayang. Oh, sandal melayang. Terus bapak langsung ngambil sandal,
dilemparin ke anaknya, kalau nggak dilemparin ya disamperin. Bokong mana bokong. Tuh pokoknya tuh kita kan tahu nih bapak itu kan emang diam gitu kan, lucu. Tapi sekali marah ya gitulah, ya melotot ya, sandal melayang kayak gitu. Ya kita takut tuh kadang itu kaget, Campur takut. jadi tuh kalau bapak habis marah kita mau tanya ke bapak atau mau deketin bapak itu takut. Bingung sendiri, salah tingkah. Jadi tuh kita ya gitu sih. Terus kalau udah agak reda gitu tanya, gimana Mbak? Ada cerita lagi nggak? Oh, ada satu lagi ya. Dulu itu kan aku TC di Semarang, itu tuh TC untuk PON itu tahun 2016. Itu tuh aku sebelum kesana tuh udah dikasih tahu sama bapak, kamu di sana nggak usah pacaran dulu, nggak usah kayak berpikir yang lain gitu loh. Intinya kamu fokus dulu lah sama pertandingan itu, pokoknya latihan, berdoa gitu. Tapi gimana ya, namanya masih muda, masih senang dolan, masih senang main sama temennya gitu kan. Aku kadang kan kenapa nggak boleh gitu kan. tapi terus nyoba sekali. Jadi misal kita keluar gitu ya, main sama temen gitu, jajan atau beli bensin atau pokoknya jalan-jalan gitulah. Kan yang namanya latihan kan kadang jenuhnya itu kan pasti ada. Nah itu tuh jalan-jalan berdua, kalau enggak ya bareng-bareng kayak gitu. Tapi ya seringnya berdua. Nah, tapi ya temen sih nggak ada, maksudnya nggak ada sesuatu yang berlebihan gitu tuh enggak. Kita juga nggak pacaran ya, cuma temen aja sih. Nah, terus kalau pacaran gimana ngapain? Ya berdua sih ya. Ya juga ya. Gitu. Tapi kan kita nggak pacaran gitulah, cuman jalan aja, nyari kayak hiburan gitu daripada jenuh kan kita latihan terus. Tapi ya pernah sih diem gitu pergi gitu ya, cerita kayak gitu sih, saling berbagi cerita keluh kesahnya latihan capek kayak gitu. Tapi memang dari awal tuh aku udah berjanjian sama bapak untuk pengen juara, pengen berprestasi, pengen menang gitu di PON. Dan bapak bilang tuh nggak usah pacaran dulu, suruh fokus gitu. Kan dulu mikirnya tuh aku kayak nggak apa-apa kali ya diem-diem cuman jalan gitu kan, nggak apa-apa kali ya, aku nyoba-nyoba kayak gitu. Nah berarti kurang jos Mbak. Bukan kurang dia ya. Harus pintar-pintar mengumpet pokoknya, jangan sampai ketahuan. Tetep aja sih. Tetep aja ketahuan. Kalau aku sih nggak apa-apa. Kalau banyak kan tadi di nggak dibolehin gitu kan. Kalau aku sih nggak apa-apa. Sampai sekarang ya nggak apa-apa. Kok enak Kok enak Aku gantung. Aku boleh. Nggak tahu ya. Gitu terus akhirnya tuh kan waktu berjalan aku pertandingan itu aku nggak dapat medali sama sekali, aku kalah itu. Terus aku pulang minta maaf sama bapak kayak gitu. Terus kayak merasa kayak yang diomongin bapak tuh bener gitu loh. Disuruh fokus, disuruh nggak usah pacaran, disuruh nggak usah melakukan hal yang lain gitu, disuruh fokus. Itu ternyata bener. Jadi yang diomongin bapak tuh kayak kejadian bener gitu loh. Aku
tuh yang menakutkannya itu apa yang diomongin bapak tuh kayak bakalan terjadi kayak gitu. Bener. Mbak, Mbak kamu di sini dulu ini kan kesini karate kan? Tapi pernah nggak disuruh main yang lainnya, misalnya cabur-cabur olahraga yang lainnya gitu, pernah nggak? Pernah, aku pernah. Dulu itu pas ya SMP itu aku disuruh nyoba main di wushu. Dulu awalnya main yang seninya aja, itu aku pernah ikut kejurnas juga di Salatiga. Terus habis itu yang kemarin terakhir aku disuruh nyoba main wushu tapi yang gelut. Nah, yang gelutnya gitu. Itu tuh aku baru pertama kali ikut itu dan satu kelas sama Penny. Padahal Penny tuh udah juara gitu loh di wushu tuh, memang itu udah bidangnya dia dan dia itu udah juaranya di kelas itu dan di wushu. Terus pertandingan awal ketemu langsung ditemuin sama dia. Oh, tas saya tuh kayak Terus gimana Mbak? Pas tanding dia? Ya gimana ya, deg-degan, dia takut. Ya gimana, tapi harus dilakukan. Nyoba gitu, tapi kenapa langsung ketemunya sama Penny? Gitu. Ya udah ya kepukul ya ke ini karena kan Penny itu kan badannya tinggi. Kalau aku kan masih kecil lah, jauh sama dia tingginya. Jadi jangkauannya aja aku udah nggak nyampe kalau mukul dia masih jauh aja, mukul aku udah sampai duluan. Kayak gitu. Akhirnya kalah. Kamu sama Penny. Kalau kamu keren, tapi yang penting berani. Kamu tuh dulu basic pertama itu ya karate. Terus akhirnya disuruh sama bapak nyoba di wushu juga. Nyoba di wushu ya kayak gitu. Kalau karate kan pukulannya kan beda ya, ditarik langsung gitu. Tapi kalau wushu kan bres gitu. Ya gimana gitu ya, kan aku sebenarnya takut lemah lembut keras. Tapi aku disuruh olahraga keras ya akhirnya ya manut aja, tapi juga dapat juara, alhamdulillah. Yeay. Semua itu pokoknya latihan. Terus kalau sekarang ya karatenya masih, cuma sekarang lebih fokusnya ke cabur yang mudo. Terus udah ikut berapa cabur yang kamu coba? Kalau basic dari sini ke sini emang dari kecil basicnya kan karate gitu. Terus pernah waktu dulu rapor prof yang tahun sebelumnya itu main muay thai. Pernah. Itu baru pertama kali main muay thai. Lempar handuk. Lempar handuk itu maksudnya apa? Lempar handuk itu maksudnya tuh nyerah. Jadi pertandingannya dihentiin, berarti kan menang yang lawan nih gitu. Berarti langsung berhenti terus menang lawannya gitu ya. Kayak nyerah gitu ya. Gitu. Terus pernah di wushu juga. Gitu. Terus prof kemarin sama prof nanti itu mainnya di yang mudo. Gitu. Ibu juga yang mudo. Terus kalau di yang mudo tuh kayak gimana sih? Yang mudo itu kan olahraganya militer, pakainya hijau-hijau. Jadi tuh pertandingan ini ya tendang, banting, kunci itu. Tendang, banting, kunci. Tapi juga ada yang apa sih, kayak kalau di karate katanya itu juga ada. Oh, seninya. Bergu. Terus kamu ada kayak pengalaman pas pertandingan gitu, kamu sakit atau kamu nervous atau kamu pingsan? Ada nggak sih? Nggak sih, kalau nervous sih mesti ya. Dulu nervous nggak? Jelas. Nervous iya aku. Ya udah sering tanding aja biasanya kalau di atas arena aja ya nervous gitu. Tapi kalau pas main gitu lama-lama nervous ya. Tapi ada yang paling berkesan gitu, paling nggak bisa dilupakan gitu, ada nggak? Apa ya?
Ya semuanya sih nggak bisa dilupain karena karena Kenapa? aku kan nggak pernah ya olahraga keras kayak wushu, muay thai. Yang itu kan termasuk juga keras daripada karate gitu kan. Jadi tiap pertandingan aku ya berkesan gitu. Oh, banyak yang paling berkesan itu pertandingan di mana? Pertandingan apa? Karate. Kalau yang wushu itu tadi yang sama Penny. Kalau di karate tuh ada, aku dulu yang paling berkesan sampai sekarang tuh masih ingat terus aku. Itu tuh aku pertandingan di Jawa Timur. Itu aku pertandingan menang, terus abis itu kayak ada pertandingan lagi tuh antar juara-juaranya di kelas itu ditemuin lagi. Nanti kalau menang dapat juara lagi. Terus aku tuh di situ main sampai final itu ketemu sama lawanku tuh besar gitu, gede dari kelas berat badan yang di atasku. Itu tuh aku tuh main tuh karena aku kecil ya. Itu tuh kepukul gitu tuh kerasa kayak aduh gimana ya, Ampek. kayak gitu ampek, terus kayak pusing-pusing gitu loh. Kenapa Itu ya? kena terus ya, kena perut ya, ada yang kena kepala juga. Itu pas mau akhir pertandingan tuh aku tuh kena pukul, habis itu aku pingsan dan dibopong sama salah Medis. satu wasit. Korban. Salah satu wasit, terus dibawa ke medis. Itu yang paling berkesan sih sampai sekarang. Soalnya kan itu apa namanya, best of the best ya, BOB itu, jadi Yang juara-juara itu Juara. ditandingin lagi gitu. jadi berat badannya ya Beda-beda. beda. Ada yang paling ringan sampai paling berat. Iya. Tapi aku seneng karena ada pengalaman gitu. Oke gitu ya Lor, cerita dari kita berdua. Terima kasih. Salam lestari.